Perkenalkan, nama saya Gabriela Lentei dengan NIM 221011030023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dampak minyak tanah sebagai energi tak terbarukan, proses produksi minyak tanah, dan upaya meminimalkan produksi dan penggunaan minyak tanah yang berlebihan. Seperti yang kita ketahui, energi terbagi atas dua, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam dan tidak terbatas atau dapat diperbaharui. Sedangkan energi tak terbarukan adalah sumber daya yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Pemakaian bahan bakar saat ini cenderung sangat tinggi, salah satunya penggunaan minyak tanah. Berikut ini dampak negatif dari minyak tanah. Yang pertama, emisi gas rumah kaca. Penggunaan minyak tanah menyebabkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana, yang menyumbang pada pemanasan global dan perubahan iklim. Yang kedua, polusi udara. Pembakaran minyak tanah menghasilkan polutan seperti nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan partikel halus yang dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan meningkatkan resiko penyakit pernapasan. Yang ketiga, pencemaran air dan tanah. Bocornya minyak tanah dari tangki penyimpanan atau tabung yang rusak dapat mencemari air dan tanah di sekitarnya, serta membahayakan flora dan fauna di sana. Yang keempat, resiko kebakaran minyak tanah sangat mudah terbakar, sangat menyebabkan kebakaran yang merusak lingkungan sekitarnya. Yang kelima, pembuangan limbah. Pengolahan dan pembuangan limbah minyak tanah dapat mencemari lingkungan dan mempengaruhi kualitas air tanah. Proses produksi minyak tanah dan penggunaannya dapat menyebabkan pencemaran polusi air dan tanah. Berikut adalah beberapa cara di mana hal ini terjadi, yaitu yang pertama, pengeboran minyak. Proses pengeboran minyak dapat menyebabkan polusi tanah dan air karena kebocoran dan tumpahan minyak yang terjadi selama operasi pengeboran. Bahan kimia yang digunakan dalam proses pengeboran dapat mencemari tanah dan air. Yang kedua, transportasi minyak. Pengangkutan minyak dari sumber minyak ke tempat pemrosesan atau pengiriman dapat menyebabkan tumpuhan minyak selama pengangkutan melalui kapal tanker, pipa, atau truk. Tumpahan minyak ini dapat mencemari air dan tanah di sekitar jalur transportasi. Yang ketiga, pengolahan minyak. Proses pengolahan minyak di kilang minyak dapat menyebabkan polusi udara karena emisi gas rumah kaca dan partikel dari pembakaran bahan bakar fosil yang digunakan dalam proses pengolahan minyak, sisa-sisa minyak, dan bahan kimia yang digunakan dalam proses pengolahan tersebut dapat mencemari tanah dan air. Yang kelima, penggunaan minyak tanah sebagai bahan bakar dapat menyebabkan polusi udara karena emisi gas buangan dari kendaraan dan mesin yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar. Limbah minyak tanah juga dapat mencemari tanah dan air jika tidak dibuang dengan benar. Pencemaran akibat proses minyak tanah dapat memiliki dampak yang sangat merusak bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah mengurangi penggunaan minyak tanah dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, perusahaan yang terlibat dalam industri minyak dan gas harus memperhatikan tindakan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan bertanggung jawab dalam mengatasi dampak lingkungan dari operasi mereka. Penggunaan minyak tanah pada umumnya memiliki dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Berikut adalah beberapa cara untuk meminimalkan dampak negatif penggunaan minyak tanah, yaitu mengurangi penggunaan. Salah satu cara paling efektif untuk meminimalkan dampak negatif penggunaan minyak tanah adalah dengan cara mengurangi penggunaannya.
kita bisa mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti menggunakan kompor gas atau energi cahaya matahari. Memiliki bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Jika kita tidak dapat menghindari penggunaan minyak tanah, pilihlah produk yang lebih ramah lingkungan, seperti bahan bakar bio atau bahan bakar yang lebih bersih. Menggunakan peralatan yang aman, pastikanlah peralatan seperti kompor dan lampu minyak tanah Anda dalam bentuk kondisi baik dan aman. Selalu baca petunjuk penggunaan dan ikuti dengan benar. Berikut menyimpan minyak tanah dengan benar. Simpan minyak tanah di tempat yang aman dan terpisah dari bahan kimia lainnya. Hindari paparan langsung sinar matahari atau suhu yang tinggi. Memilih sampah, pastikanlah kita membuang bahan bekas minyak tanah dan kemasannya dengan benar. Kemasan yang sudah tidak terpakai dapat didaur ulang untuk dijadikan bahan bakar alternatif. Meningkatkan kesadaran. Tingkat kesadaran orang-orang sekitar tentang bahaya penggunaan minyak tanah dan cara-cara yang lebih ramah lingkungan dalam memasak atau menerangi rumah dengan cara ini bisa membantu mengurangi penggunaan minyak tanah secara bertahap dengan menerapkan beberapa langkah-langkah. Kita bisa membantu meminimalkan dampak negatif penggunaan minyak tanah dan membantu menjaga lingkungan yang lebih sehat. Minyak tanah memiliki dampak negatif yang signifikan.